Assalamualaikum Pak Mustopo. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabar? Baik, baik. Hari ini mau coaching ya Pak? Betul sekali Ibu. Bapak, sebelum proses coaching berjalan, bisa kita bicara sebentar? Boleh, sangat boleh sekali. Ya. Begini Pak, nanti sebentar saat proses coaching, saya akan mengamati dan memberikan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Antara lain, apakah dalam proses coaching ini Bapak menjalankan sesuai alur tirta, memberikan pertanyaan berbobot, dan juga nanti saya akan memperhatikan jawaban-jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan dari Pak Bapak sebagai coach. Siap. Nah, sebelum memulai, bisakah saya bertanya Pak? Silakan Bu, boleh. Kira-kira apa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan dalam pelaksanaan coaching ini? Yang ingin saya kembangkan Ibu, saya itu kadang kalau misalnya ada mendengar sesuatu itu kan agak terganggu gitu ya. Jadi betul. saya ingin mengembangkan mendengar secara aktif kayak gitu. Oh, begitu. Iya. Jadi kompetensi yang lebih Bapak fokus gitu lah. Kembangkan, mendengarkan secara aktif. Betul. Ya baik Pak. Kira-kira apa indikator yang ingin Bapak capai dari pelaksanaan coaching ini? Jadi yang ingin saya sampaikan itu ketika saya mengembangkan kompetensi saya dalam mendengar secara aktif itu lebih bisa terpusat lagi, lebih terfokus lagi gitu. Jadi supaya nanti ketika kita melakukan coaching, saya lebih fokus untuk mendengarkan apa yang disampaikan kepada saya oleh coach. Oh begitu, berarti Bapak ingin mendengar supaya coach juga dapat terbuka, menyampaikan apa yang menjadi keluhan-keluhan, bahkan kemudian nantinya coach dapat menemukan sendiri solusi. Betul sekali. Ya baiklah, Pak Mustopo, silakan melakukan coaching sebaik-baiknya. Terima kasih. Nanti juga sebentar selesai praktek coaching ini, pelaksanaan coaching, kita bisa berbincang lagi. Siap. Oke. Sangat bisa. Selamat melaksanakan. Terima kasih Bu. Semoga berhasil. Siap. Oke, selamat siang Pak Fatria. Selamat siang Pak Mustopo. Bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa. Alhamdulillah. Oke, terima kasih loh sudah datang ke sini siang sampai begini. Saya dengar kemarin katanya mau berbicara dengan saya. Iya Pak, saya ingin berkonsultasi Pak. Ini saya mendapatkan kesulitan terkait dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka Pak. Saya kan saat ini baru mempelajari tentang kurikulum Merdeka, dan di sekolah kami kebetulan kelas 7 sudah menerapkan kurikulum Merdeka, tapi kita tidak mengikuti diklat ataupun BIMTEK ataupun pelatihan. Jadi terus terang saya untuk penerapannya dalam kelas masih agak terkendala Pak. Jadi kesulitan dalam memahami Merdeka ya Pak, karena Pak Fatria belum pernah mengikuti diklat. Iya. Sedangkan di kelas 7 sudah diterapkan kurikulum Merdeka begitu ya. Dan saya mengajar di kelas 7 Pak. Dan mengajar di kelas 7 juga. Oke. Nah, Pak Fatrian, ini kan waktunya cuma sedikit nih, cuma sebentar. Ya. Apa sih yang kira-kira yang ingin kita dapatkan setelah perbincangan kita nanti ini? Saya ingin setelah ini saya mendapatkan solusi dan motivasi, mungkin motivasi yang paling utama untuk mengembangkan kompetensi saya dalam penguasaan kurikulum Merdeka agar saya bisa maksimal untuk penerapan kurikulum Merdeka buat pembelajaran saya di kelas 7 Pak. Jadi ingin mendapatkan solusi dan motivasi gitu ya, supaya bisa melaksanakan kurikulum Merdeka ini gitu ya. Oke. Nah, tadi kan Bapak Fatrian menyampaikan bahwa sudah kelas 7 sudah diterapkan kurikulum Merdeka. Sedangkan Pak Fatrian kan belum mengikuti diklat. Nah, sepengetahuan Pak Fatrian, ketika mendengar kurikulum Merdeka itu, apa yang dirasakan? Apa yang ada di pikiran Pak Fatrian bagaimana? Setahu saya kurikulum Merdeka itu kemerdekaan belajar bagi murid-murid. Jadi proses pembelajaran lebih berfokus kepada bagaimana kita memusatkan atau memprioritaskan murid dalam proses pembelajaran. Itu sih yang saya tahu. Oke, jadi begitu ya. Jadi umur itu memang harus berpusat kepada siswa. Ya. Nah, tadi kan juga disampaikan Pak Fatrian kan belum ikut diklat. Nah, untuk menghadapi kurikulum Merdeka ini, apa yang sudah Pak Fatrian lakukan?
Saya sudah mencoba mencari-cari informasi, saya browsing dan searching di internet, di Google tentang apa itu kurikulum merdeka dan bagaimana bentuk perangkat pembelajarannya di internet, dan saya sudah mendapatkannya, tapi untuk pemahaman secara maksimal saya rasa saya belum. Jadi Pak Fatah sudah berusaha mencari artikel-artikel, sudah searching di internet, di Google, terus kemudian di YouTube seperti itu ya. Cuman untuk memaksimalkannya masih kurang begitu ya. Oke, mantap sekali, luar biasa. Jadi gini, kalau kita berbicara masalah level 1 sampai 10, kalau sebelum kan sangat mahir sekali dalam memahami kurikulum merdeka. Nah, menurut Pak Fatrian nih, kira-kira Pak Fatrian ini di level berapa sih? Kalau menurut saya untuk saat ini mungkin saya berada di level 5 atau 6. Oh, level 5 atau 6 ya. Oke. Tapi secara spesifik mengarah ke level berapa sih? Kalau spesifik ke level 6 lah. Level 6 ya. Oke, level 6. Nah, kemudian cara Pak Fatrian untuk mencapai level 6 ini bagaimana? Oh, untuk mencapai level yang maksimal ya, Pak? Oh iya, yang maksimal. Untuk mencapai level yang maksimal mungkin saya usahanya mungkin harus lebih maksimal untuk mempelajari tentang kurikulum Merdeka Belajar, dan saya harus lebih banyak mencari lagi informasi dan lebih banyak mengembangkan tentang perangkat pembelajaran Merdeka Belajar. Supaya dalam pelaksanaan dalam kelas juga saya bisa maksimal. Gitu. Oke. Jadi kan level maksimal ini mau dianggap berapa? Level maksimal ya 10 lah, Pak. 10 ya. Nah, semoga bisa mencapai levelnya 10 jadi ya. Oke, Pak Fatrian. Kemudian tadi kan Pak Fatrian sudah berusaha untuk mencari artikel, kemudian mencari sumber-sumber di YouTube, di Google dan sebagainya kayak gitu kan. Itu kan berarti sudah suatu langkah untuk mencapai nilai maksimal. Nah, kira-kira ini dalam minggu ini kira-kira mau ada agenda untuk ikut webinar kah atau apa? Ini saya lebih berfokus kepada penyusunan perangkat pembelajaran. Saya akan mengutamakan ATM, ambil, tiru dan modifikasi. Saya akan mencari perangkat-perangkat yang ada di internet, kemudian saya akan coba tiru dan memodifikasinya agar mampu saya kembangkan di kelas saya, Pak. Jadi ATM, amati, tiru dan modifikasi. Nah, kira-kira ada rencana tidak untuk ikut diklat seperti itu? Oh, kalau ada diklat pasti saya akan dengan antusias mengikuti diklat. Oke, nah ini di PMM, portal Mandiri, portal belajar Mandiri itu kan bisa kan banyak sekali topik-topik tentang kurikulum merdeka. Mungkin Pak Fatah bisa mengambil di sana, itu bisa bukan secara online juga. Itu di sana banyak sekali materi-materi di sana. Iya, terima kasih untuk informasinya. Oke, Pak Fatrian. Kira-kira siapa sih yang mau Pak Fatrian ajak kolaborasi untuk mendalami kurikulum merdeka ini? Yang akan saya ajak kolaborasi, yang pertama saya ingin mendapatkan dukungan atau support dari kepala sekolah, karena dia merupakan pimpinan di sekolah kami. Dengan adanya support dan dukungan kepala sekolah, saya yakin usaha kami guru-guru untuk menerapkan Merdeka Belajar akan maksimal dalam kelas kami, dan juga teman rekan-rekan guru yang lain yang mungkin mengajar kelas 7. Kalau kelas 8 kan mereka tidak menggunakan Merdeka Belajar, guru-guru kelas 7, rekan-rekan guru kelas 7, saya akan berusaha berkolaborasi dengan maksimal dengan rekan-rekan guru yang ada di kelas 7. Oke, berarti berkolaborasi dengan kepala sekolah terus menanyakan sejawat gitu ya. Untuk waktu yang terdekat ini, kira-kira kapan mengikuti pelatihan? Untuk mengikuti pelatihan, mungkin kalau ada pelatihan online, ya menyesuaikan dengan waktu pelatihan. Kalau ada, saya akan langsung mengikutinya. Jadi tergantung situasi dan kondisi begitu ya. Oke, betul sekali. Nah, Pak Fatrian, kita kan sudah di penghujung percakapan ini. Nah, apa sih yang yang Pak Fatrian dapatkan dari percakapan kita ini? Saya mendapatkan solusi dan motivasi yang baru lewat percakapan kita ini, Pak, bahwa saya akan mengembangkan lebih lagi untuk perangkat pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar,
kolaborasi bersama dengan pimpinan sekolah dan rekan-rekan guru. Saya berharap usaha saya mampu maksimal dan mendapatkan hasil yang maksimal juga, Pak. Jangan lupa ikut webinar. Iya, Supaya nanti pasti, keterampilan di Pak. pengetahuan juga ikut bertambah. Seperti Oke, itu toh? iya, Pak. Iya, oke. Pak Fatrian, selamat ya. Pak Fatrian sudah menemukan solusi dengan permasalahannya sendiri. Saya berharap Pak Fatrian bisa melaksanakannya dengan baik dan benar supaya bisa melaksanakan kurikulum merdeka ini dengan sesuai dengan alurnya. Tuh, ya. Tetap semangat, jangan kendor untuk belajar karena setiap kali kita belajar akan mendapatkan ilmu dan keterampilan yang baru. Selamat untuk melakukan aksi nyata. Kita akan ketemu lagi 1 minggu ke depan. Saya ingin mendengar lagi cerita dari Pak Fatrian setelah mengikuti webinar atau mungkin mencari artikel-artikel lain bagaimana penerapan kurikulum merdeka itu. Bisa Pak Fatrian? Bisa, Oke, Pak. terima kasih kalau begitu. Terima kasih Selamat banyak juga, mengikuti Pak. diklat. Selamat Terima kasih banyak. siang. Ya, selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang Pak Iya. Mustopo. Terima Ketemu kasih. lagi ya, Ya, Pak. kita ketemu lagi, Bu. Terima kasih sudah mau menemani saya dalam coaching tadi. Di sini saya akan menyampaikan apa yang sudah saya lakukan. Kemudian saya juga akan melaporkan kepada Ibu apa yang sudah saya Ya, baik. Pak Mustopo sudah melakukan coaching tadi. Kira-kira bagaimana perasaan Pak Mustopo setelah melakukan coaching? Perasaan saya luar biasa sekali. Saya sangat senang, saya sangat bahagia karena saya bisa membantu teman saya dalam menyelesaikan masalahnya. Saya membimbingnya, kemudian teman saya juga bisa menemukan solusinya sendiri. Begitu. Jadi sangat luar biasa sekali perasaan saya kali ini. Senang ya pasti. Senang kan, sekali Pak pasti. Mustopo? Iya. Kira-kira tadi dalam pelaksanaan coaching apa saja yang sudah Bapak Mustopo lakukan? Jadi ketika saya melakukan coaching Ibu, saya lebih mengembangkan keterampilan saya di mendengarkan secara aktif, terus kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach untuk menggali apa permasalahan yang dialami coach ini sehingga dalam dirinya akan muncul suatu ide-ide atau suatu solusi untuk menyelesaikan masalahnya itu. Di samping saya juga hadir penuh selalu menemani coach mulai dari awal hingga akhir hingga mendapatkan suatu kesimpulan, suatu solusi seperti itu, Ibu. Ya, memang dalam pengamatan saya tadi Pak saat coaching memang saya sudah melihat menilai bahwa Pak Mustopo sudah menerapkan tirta kemudian sudah mengembangkan kompetensi 3 kompetensi baik kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching yang Bapak coaching tadi kelihatannya sudah memiliki gambaran bahkan solusi yang akan dia lakukan ke depan. Nah Pak Mustopo, saya juga melihat dalam pelaksanaan coaching tadi Pak Mustopo juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan coaching seperti kemitraan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Luar biasa Pak Mustopo. Kira-kira apakah masih ada lagi kompetensi yang ingin Pak Mustopo kembangkan setelah melakukan praktek coaching tadi? Untuk kompetensi di masalah coaching Ibu, tetap saya ingin mengembangkan yang pertama tadi itu mendengar secara aktif, terus kemudian memberikan pertanyaan secara berbobot itu. Karena menurut saya memberikan pertanyaan berbobot itu sangat susah sekali menurut saya, Bu ya. Jadi betul, saya harus benar-benar mempraktikkan, benar-benar harus menggali lagi bagaimana sih memberikan pertanyaan berbobot itu supaya coach juga memahami apa yang saya maksudkan gitu, Ibu. Iya betul. Iya. Pertanyaan berbobot itu sangat menentukan bagaimana betul. coaching itu nantinya dapat keluar dari permasalahannya. Betul. Karena kalau seorang coach juga kurang mampu merumuskan pertanyaan yang berbobot, pasti coach juga tidak dapat mengeluarkan semua apa yang menjadi unek-unek dalam hatinya.
Ya, baik Pak Mustopo, semoga ke depan Pak Mustopo lebih semangat lagi untuk melakukan praktik coaching kepada rekan-rekan sejawat ataupun kepada siswa-siswa. Otomatis dengan dukungan dari Ibu sebagai pimpinan saya dan juga kolaborasi. Ya, memang penting sekali Pak kolaborasi itu. Jangan bekerja sendiri, jangan egois, tapi kita akan lebih sukses kalau kita bekerja sama dengan orang lain. Oke Pak Mustopo, kebetulan waktu kita terbatas, nanti kita ngobrol-ngobrol lain waktu. Kalau ada hal yang perlu dikomunikasikan, kita bisa bicara lagi. Terima kasih. Terima Pak kasih Mustopo. Bu, selamat siang. Wassalamualaikum. Selamat siang, Bu. Selamat siang Ibu Mei. Mari silakan masuk, silakan duduk. Terima kasih. Ada apa Bu Mei datang ke sini? Mungkin ada keperluan ya? Ya, iya Bu. Memang sudah beberapa hari ini saya mencari Ibu karena ada hal yang akan saya sampaikan, ada hal yang akan saya ceritakan kepada Ibu. Oh begitu ya. Di seputar apa itu Bu? Ya, begini Bu, di seputar masalah pembelajaran saya, ada satu orang siswa, setiap kali pergantian jam, khususnya mata pelajaran kimia, selalu anak tersebut datang terlambat, masuk dalam mengikuti kegiatan pembelajaran kimia. Dan setelah dia sudah berada di dalam kelas, sering-sering dia meminta izin lagi untuk keluar. Itu yang membuat saya kesal, jengkel dengan perilaku anak ini. Oh, jadi Ibu punya masalah dengan salah seorang siswa yang sering keluar saat pelajaran kimia ya, Bu? Juga Iya. sering terlambat. Iya, betul sekali, Bu. Terus, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita saat ini? Ya, saya ingin Ibu bisa membantu saya untuk menemukan solusi atau langkah-langkah yang harus saya lakukan dalam mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Oh, jadi Ibu ingin mendapatkan solusi bagaimana cara menangani anak yang sering terlambat dan sering keluar masuk saat belajar ya? Iya, Bu. Betul. Kira-kira apakah Ibu sudah pernah melakukan langkah terhadap anak ini? Ya, saya baru mencoba memanggil dia secara pribadi. Saya menanyakan alasan dia, kenapa dia selalu berlaku seperti itu, selalu datang atau masuk mengikuti pelajaran, selalu terlambat. Oh, jadi Ibu Terus selalu sudah minta izin. pernah memanggil dia, Sudah pernah menasihati. menasihati. Terus hasilnya bagaimana? Ya, sepertinya dia hanya berjanji begitu saja. Setelah itu dia kembali lagi mengulangi perlakuan itu. Itu yang membuat pikiran saya jadi tidak nyaman dengan perlakuan anak ini. Berarti belum kelihatan ya perubahan dari anak ini ya? Iya, belum ada. Sepertinya dia selalu mengulang kembali perlakuan atau perilaku yang sering dilakukan. Oh begitu ya Bu. Kira-kira apakah Ibu ada rencana yang lain selain dari yang sudah Ibu lakukan memanggil dia dan menegur dia? Ya. Ada langkah yang akan Ibu lakukan? Ya, saya mencoba untuk menyelesaikan secara segitiga restitusi. Saya akan panggil dia, saya akan menanyakan dia secara detail alasan-alasan dia seringkali masuk terlambat mengikuti pelajaran saya, juga sering-sering keluar minta izin. Setelah saya tanya-tanya lewat teman-teman, katanya dia sering begitu, bukan hanya mata pelajaran ini, tapi juga untuk pelajaran yang lain. Oh jadi Ibu punya rencana akan melakukan segitiga restitusi ya? Ya, Baik sekali itu Bu Pei, langkah yang akan Ibu lakukan. Nah kira-kira selain melakukan segitiga restitusi, apakah ada langkah lain yang Ibu rencanakan? ya.
selain segitiga restitusi, kalaupun itu belum berhasil, saya akan berkolaborasi atau bekerja sama dengan wali kelasnya, bekerja sama dengan guru BK, agar wali kelas dapat membuat surat panggilan ke orang tuanya. Oh, berarti Ibu tidak kerja sendiri ya? Iya, Melibatkan wali kelas, juga guru BK, bahkan juga bila perlu melibatkan orang tuanya untuk sama-sama menangani permasalahan yang dihadapi anak ini. benar, sehingga dapat diketahui alasan dari anak ini kenapa dia sering makan di kantin. Luar biasa rencana Ibu ke depan. Jadi dari beberapa langkah itu, segitiga restitusi, berkolaborasi dengan guru BK, wali kelas, orang tua. Kira-kira menurut Ibu Mei, langkah yang paling efektif apa? Ya, langkah yang paling efektif saya kira saya harus melibatkan orang tua dengan memanggil, membuat surat panggilan ke orang tua, sehingga di situ akan terlihat jelas alasan-alasan dari anak ini. Ya, saya Dan setuju orang tua. sekali dengan rencana Ibu Mei untuk melibatkan orang tua dalam menangani permasalahan ini. Jadi saya mendukung keputusan Ibu dalam melakukan langkah-langkah ini. Kira-kira Ibu Mei kapan eksekusinya rencana Ibu ini? Ya, rencananya secepat mungkin Ibu. Besok saya akan melaporkan hal ini ke wali kelas dari anak tersebut untuk segera membuat surat panggilan ke orang tuanya. Luar biasa semangat Ibu ya. Semoga berhasil ya besok. Jika Ibu sudah melaksanakan rencana ini, ke depan kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Saya ingin mendengar cerita-cerita Ibu setelah melakukan langkah-langkah ini. Nah, sekarang Ibu Mei sudah menceritakan, bahkan juga sudah ada langkah-langkah. Bagaimana perasaan Ibu Mei sekarang? Aduh, terima kasih. Perasaan saya hari ini sangat lega, sangat senang karena Ibu Yanti sudah membantu saya dalam menemukan solusi, bahkan langkah-langkah yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan masalah saya. Ya, baik, karena Ibu Mei sekarang sudah lega, sudah plong. Kebetulan waktu kita juga sudah terbatas. Nanti kita ngobrol-ngobrol di lain waktu ya, Ibu Mei. Ya, oke, Bu. Semoga berhasil ya, tetap semangat. Iya, Bu Yanti. Saya mau permisi dulu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Siang, Ibu Yanti. Selamat siang, Ibu Mei. Gimana kabarnya? Kabar baik. Bagaimana Ibu Mei kabar? Baik. Saya dengar kemarin Ibu Yanti mencari saya. Iya betul. Saya mencari Ibu Mei karena ada hal yang penting yang diungkapkan sama Ibu Mei. Oh, begitu. Iya. Dari pembicaraan kita hari ini, apa yang akan Ibu dapatkan? Saya ingin apa yang ada di hati saya dapat terungkap kepada Ibu Mei. Kemudian saya dapat menemukan solusi dari kegalauan saya begitu. Oh, jadi begitu. Apa yang menjadi masalah? Ini terkait dengan teman-teman guru di sekolah saya. Cara pembelajaran mereka menurut pengamatan saya kok begitu-begitu saja, hanya ceramah terus. Kadang terlihat menggunakan media pembelajaran atau strategi pembelajaran. Padahal kan sekarang zaman kan sudah canggih, sudah banyak informasi yang lebih mudah kita dapat atau metode-metode yang digunakan. Saya ingin pembelajaran bervariasi seperti itu, Bu. Oh, jadi begitu ya. Nah, jadi kalau melihat hal itu, kalau melihat posisi sekarang ini dari skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu berada pada posisi apa sekarang? Kalau dilihat ya, kalau mengenai
penggunaan media barangkali baru di level 6. Jadi mendapatkan skala yang ideal yang diinginkan pada sekarang. Sebenarnya sih inginnya skala 10 Bu, cuma memang agak sulit ya Bu, karena guru saya di sekolah itu sebagian besar sudah senior, sudah akan memasuki masa pensiun. Mungkin juga itu menjadi salah satu kendala. Kemudian ada guru kami juga yang kurang menguasai IT begitu. Jadi barangkali level 7 sudah bisa ya. Kalau demikian, untuk mencapai level yang menurut Ibu yang idealnya 10, apa yang harus dilakukan? Itu sih Bu yang masih saya pikirkan, langkah-langkah yang akan saya lakukan. Barangkali mungkin pendampingan bagi guru-guru secara individual seperti mentoring begitu Bu. Selain hal itu, apakah ada cara lain atau ada metode lain, misalnya dengan mengundang teman-teman untuk mengikuti pelatihan atau gimana? Ya itu yang saya pikirkan. Saya sudah berencana untuk berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk membuatlah semacam workshop di sekolah supaya ada kesempatan kita kumpul-kumpul dengan guru-guru dapat berbagi ilmu, mengimbaskan materi-materi yang sudah saya dapatkan kepada rekan-rekan guru. Tapi itu masih saya pikirkan. Jadi komitmen Ibu selanjutnya seperti apa? Ya kalau saya melihat sih workshop itu juga bagus, tapi juga saya mempertimbangkan kalau membuat workshop di sekolah tentu membutuhkan waktu yang cukup lama, kemudian juga biaya, kemudian kita juga butuh juga narasumber yang lebih kompeten tentunya dari saya. Jadi komitmen saya melakukan semacam mentoring kepada guru-guru, pendampingan individu, karena itu menurut saya tidak terlalu makan waktu yang terlalu lama dan juga tidak membutuhkan biaya. Setiap hari kita berjumpa, kita bisa saling mengimbaskan apa yang saya tahu kepada teman-teman saya, supaya ketika mereka sudah mendapat informasi, mendapat mereka dapat melaksanakannya di kelas. Pembelajaran mereka bisa bervariatif, menggunakan media yang beragam, begitu Bu. Oh, jadi langkah yang sudah Ibu ambil yaitu melakukan mentoring, ya, melakukan pengimbasan, ya, ide yang bagus, rencana yang cukup bagus. Kira-kira masih ada lagi rencana lain? Rencana selanjutnya? Saya juga dalam pembelajaran biasanya mengundang atau melibatkan rekan sejawat untuk sama-sama melihat ketika saya melakukan pembelajaran di kelas, karena menurut saya dengan demikian ya juga dapat kita dapat saling belajar melalui kegiatan pembelajaran yang saya lakukan seperti itu. Berarti dalam pembicaraan kita hari ini, Ibu sudah menemukan solusi atas permasalahan. Ya, kalau begitu, kapan rencana Ibu akan dilakukan? Pengennya secepatnya Bu, barangkali minggu depan saya sudah akan mencoba memulai langkah untuk melakukan pendampingan, mentoring kepada rekan-rekan saya, karena saya sudah ingin cepat ada perubahan terjadi di sekolah saya. Ya, bagus sekali rencananya, lebih cepat lebih baik ya Bu. Ibu
melihat perkembangan atas rencana yang akan Ibu lakukan nanti, apakah ada perubahan atau belum? Iya, dengan senang hati sekali Bu. Saya Ya. akan berbagi cerita dengan Ibu. Semangat ya Ibu dalam melakukan. Terima kasih Bu. Saya sudah dapat memiliki gambaran langkah-langkah apa yang akan saya lakukan ke depan. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih. Saya pamit dulu ya Bu. Ya,